Kajian Dalilul Falihin Kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya Dalilul Falihin. Ini kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab baru, bab ke-11. Ya, yang kemarin ya bab ke-10 tentang mubadarah fil a'mal, ya bersegera dalam beramal soleh. Bersegera ya, jangan ditunda-tunda, itu intinya lah, bersegera hanya di dalam beramal soleh. Ya, sudah selesai dengan seluruh hadisnya, ada 7. Ya, dimana hadis yang terakhirnya yang kemarin itu menunjukkan bagaimana ini pasti atau kan mesti jadi contoh ya, bagaimana para sahabat ya bersikap demikian. Di dalam hadis yang terakhirnya Rasulullah SAW menawarkan, seolah-olahnya menawarkan bendera ketika peperangan, maka semua para sahabat semuanya berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang memegang itu bendera tersebut. Dalam hadisnya itu kan diceritakan ya, Umar bin Khattab sajanya sampai mengatakan, aku tidak pernah itu menginginkan kepemimpinan kecuali saat itu. Ya, kecuali saat Rasulullah SAW ya, saat itu ya pada perang Khaybar menawarkan menjadi pemegang bendera, yang ternyata itu ya Rasulullah SAW tidak menyerahkannya kepada Umar bin Khattab, tapi malah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi di awal hadis tersebutnya kemarinnya menunjukkan itu bagaimana para sahabat sangat antusias, semuanya berlomba-lomba ingin menjadi yang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW memegang bendera. Itu hadis yang terakhir kemarinnya dalam bab al-mubadarah fil a'mal atau al-mubadarah ilal khairat, ya bersegera dalam atau bersegera dalam hal kebaikan, artinya beramal soleh ya, persisnya kebaikan di sini adalah amal soleh. Nah, sekarang yang bab yang baru lah, ini nggak kalah apa nih ya isinya gitu ya, judulnya ya, babun fil mujahadah, ya al-mujahadah. Al-mujahadah itu bersungguh-sungguh. Kalau secara bahasa gitu ya, al-mujahadah. Ya, mujahadah itu masdar namanya, akar kata itu sama dengan jihad. Ini kalau yang belajar nahwu shorof tahu nih ya. Ini wazan mujahadah itu disebutnya wazan fa'ala, yufa'ilu fi'alan, jahada yujahidu jihad, wa mujahadan wa mujahadatan. Jadi satu arti sebetulnya mujahadah dengan jihad. Artinya kesungguhan lah gitulahnya, kalau dalam bahasa kitanya kesungguhan. Nah, dalam hal ini ya al-mujahadahnya, gitunya bersungguh-sungguhnya itu tentunya dalam beragama, intinya ya bersungguh-sungguh. Al-mujahadah itu ya bersungguh-sungguh dalam beragama, atau dalam sebutnya ya bersungguh-sungguh dalam beragama, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan gitu ya, mengamalkan ajaran Islam, ya bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kurang lebih demikian ya, yang disebut mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi beragama gitu ya, katakanlah kita ini beragama ini ya bersungguh-sungguh lah gitu beragama. Bukan hanya sebutannya ya, agama itu bukan hanya sebagai label seseorang, apa sih agamanya, agama A misalnya, agama B hanya sebutannya.
Kalau dalam mungkin di apa namanya di kita ini kan terkenal gitu ya. Terkenal gitu dengan sebutan Islam KTP. Loh, ngeri sebetulnya bagaimana ini gitu ya. Agama itu hanya hanya pada kartu pengenal tercantum gitu ya, tertulis gitu ya agamanya. Boleh sebutannya hanya apa? Kalau begitu kan hanya label gitu ya, hanya label, hanya sebutannya gitu kan. Kalau Islam itu agama seseorang. Nah, ininya mujahadah itu kurang lebih demikian. Itu satu apa namanya, sama-sama masdar, sama-sama akar kata gitu ya kalau di dalam bahasa Arab. Dari jahada yujahidu, yaitu bersungguh-sungguh. Jadi yang disebut jihad itu apa? Bersungguh-sungguh. Nantinya ayat Al-Qur'annya juga banyak. Ayat Al-Qur'an cukup banyak gitu tentang apa namanya, tentang hal ini ya, tentang mujahadah, tentang jihad. Di mana Allah menuntut apabila seseorang itu beragama, menganut sebutannya kan, apabila seseorang menganut agama Islam, ya bersungguh-sungguhlah di dalam beragama Islam. Nah, saya bawa ini nih kebetulan nih ya, sebelum ke ayat-ayat dan hadisnya, karena ini juga ada ternyatanya dulu, sudah sangat lama berarti nih. Ini di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq nih. Di sini ada juga ya, khususnya tentang mujahadah. Ini saya ambil definisinya nih ya dari kitab Tahdzibul Akhlaq tentang mujahadah. Nah, definisinya demikian nih. Al mujahadatu fatmun nafsi anil ma'lufati wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Ini definisinya demikian ya, yang mujahadah itu yang seperti ini nih definisinya. Mujahadah adalah fatmun nafsi anil ma'lufat. Di apa bahasanya? Fatmun nafsi anil ma'lufat itu menyelamatkan, menghindarkan, memisahkan. Kurang lebih demikiannya, fatmun nafsi memisahkan diri, menjauhkan diri anil maklufat, dari apa yang digemari. Tetap ke ini nih, tetap ke apa namanya, kahayang jengkarasep. Ya, fatmun nafsi anil maklufat, ya memisahkan apalah bahasanya gitunya, memisahkan, menjauhkan, yang maksudnya itu yang menyelamatkan diri anil maklufat itu dari apa yang menjadi keinginan dan kesukaan. Tetap seperti itunya, selamatkan itu, jauhkan diri kamu itu dari mengikuti kahayang jengkaresep, mengikuti keinginan, mengikuti apa yang disukai. Wa hamluha ala khilafi hawaha, dan menempatkan diri ala khilafi hawaha, dengan sesuatu yang berseberangan dengan al hawa. Yang menempatkan diri di bahasa Indonesia kan belajar asa jadi hese itunya, nah dasar gampang maca ieu nama kaharti bahasa Indonesia kan jadi hese. Aduh ya, fatmun nafsi anil ma'lufat. Al fatmu teh al qat'u, kalau al qat'u teh dipotong gitulah. Kalau asalnya nyambung teh mah dipotong kan jadi misah.
tah gitu, pisahkan, selamatkan dari al-ma'lufat itu apa yang menjadi keinginan dan kegemaran terhadap sesuatu. Wa hamluha ala khilafi hawaha, dan tempatkan gitunya diri itu, tempatkan diri itu pada ala khilafi hawaha, yang berseberangan, berbeda dari al hawa, fi umumil awqat, di setiap waktu, tiap detik artinya gitu ya. Ini sekali lagi, ini definisinya demikian ya. Al mujahadah adalah itu memisahkan diri dari apa yang menjadi keinginan dan kegemaran, dan menempatkan diri pada sesuatu yang berseberangan, lawan dari al hawa. Ini berseberangan gitu atau lawan dari al hawa. Jadi al hawa ini apa namanya, kahyang jengkar resep, keinginan dan kegemaran, fi umumil awqat, di setiap waktu. Jadi intinya ini mujahadah itu mujahadahnya definisinya. Artinya seseorang itu sudah memiliki yang namanya mujahadah gitu. Kalau sudah bisa, berarti kalau sudah bisa menyelamatkan dirinya dari pengaruh al hawa. Nah, karena ini apa namanya, ini supaya lebih ini ya, memahami ini makna mujahadah. Ini yang kalau dalam kitab Burikok ya, mungkin masih ingat, ada judul nih di dalam kitab Sahih Bukhari, nya kitab Burikok. Dalam kitab Burikok itu tentang kelembutan hati, ada judul hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu dihiasi itunya, neraka itu dihiasi dengan, nah ini nih hiasannya, yaitu al-ma'lufat atau al-hawa. Nah, kita sedikit ke bab tersebutnya. Nah, di dalam hadisnya itu hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Pendek hadisnya ya. Jadi surga itu ditutupi, surga itu ditutupi, dilingkupi dengan al makarih, itu apa yang apa yang manusia itu tidak akan suka. Malah sebaliknya benci gitu ya, apa yang dibenci oleh manusia, tidak disukai, tidak dibenci oleh manusia. Artinya maksudnya bahwa apa yang akan mengarahkan, membawa seseorang ke surga itu adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak akan disukai oleh manusia. Wa hujibatin naru bil bisyahawat. Kalau neraka sebaliknya, neraka itu ditutupi, dilingkupi, ditutupi oleh sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kegemaran manusia. Pasti manusia jadi ke arah sana karena sesuai dengan keinginan dan kegemarannya. Nah, kalau di dalam riwayat yang lain ya, di riwayat yang lain tentang hadis tersebut adalah ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba kamu masuk, lihat surga seperti apa. Kemudian setelah malaikat Jibril masuk melihat surga, kemudian Allah bertanya, bagaimana menurut kamu? Malaikat Jibril menjawab, wah pokoknya gitulahnya, indah, megah, sangat menarik, pasti semua orang ingin ke surga. Kemudian sebaliknya, ketika Allah selesai menciptakan neraka, Allah juga memerintah malaikat Jibril, coba masuk, lihat neraka seperti apa. Ternyata kan malaikat Jibril pun sebutlah menggigil gitunya, ketakutan. Bagaimana menurut kamu? Sangat mengerikan, pasti tidak akan ada seorang pun yang mau masuk neraka. Nah, setelah demikian kemudian Allah menutupi surga itu, ditutupi.
Coba lihat lagi gitu ya. Nah, yang menutupinya ini ternyata sesuatu yang tidak akan yang membuat manusia itu menjadi enggan. Manusia malah benci gitu ya. Penutupnya nih, sekarang ditutupi, itu neraka. Kemudian Allah memerintah lagi ke malaikat Jibril, coba lihat sekarang bagaimana setelah ditutupi oleh al-makarih, itu sesuatu yang tidak akan membuat manusia suka. Nah, malaikat Jibril kemudian setelah melihat lalu ditanya, bagaimana sekarang? Aku khawatir tidak akan ada manusia yang mau menuju surga. Ya, aku takut tidak akan ada gitu manusia yang mau menuju surga, karena yang terlihat tirainya, penutupnya itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Dan sebaliknya, kemudian Allah menutupi neraka dengan, nah ini sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kegemaran manusia. Nah, artinya manusia itu akan memandang surga itu sesuatu yang tidak menarik, malah terkesan benci gitu ya, karena penutupnya ini nih. Tapi begitu melihat penutup neraka, jadi mereka tidak tahu sebetulnya apa yang dibalik tirai tersebut. Maka berlomba-lombalah manusia itu menuju apa yang sesuai dengan keinginan dan kegemarannya, padahal itu menuju neraka. Nah, ini nih sekali lagi ini ya, ini definisinya mujahadah adalah fatmun nafsi anil maklufat. Memisahkan, memisahkan, memotong, memutus, itu adalah memisahkan diri, menjauhkan diri dari apa yang menjadi kegemarannya, keinginan dan kegemarannya, dan menempatkan dirinya pada sesuatu yang berseberangan dengan al-hawa. Nah, al-hawa itu yang tadi, apa yang menjadi tirai atau penutup dari neraka, itulah yang sesuai dengan al-hawa. Nah, pisahkan, itu tempatkan dengan sesuatu yang berseberangan. Ya, jadi intinya ya kalau hadis tadi, apa yang boleh disebut bahasa Sunda nama pisurgaeun dan pinarakaeun lah gitunya, artinya sesuatu yang akan membawa ke surga dan sesuatu yang akan membawa ke neraka. Pada dasarnya segala sesuatu yang akan membawa manusia ke surga itu hal yang tidak disukai oleh manusia. Tapi segala sesuatu yang akan membawa ke neraka itulah yang disukai oleh manusia, karena itu sesuai dengan al-hawa, dengan keinginan dan kegemarannya. Nah, mujahadah itu artinya jauhkan itu dari al-hawa, tempatkan gitunya di tempat yang berseberangan, berbeda. Nah, intinya berarti mujahadah itu atau pada diri seseorang itu gitunya sudah ada, berarti mujahadah pada diri seseorang itu sudah ada mujahadah apabila sudah bisa melepaskan diri dari pengaruh keinginan dan kegemarannya. Nah, kalau tidak demikian tidak ada mujahadah. Sementara nanti ini di ayat-ayatnya juga tadinya tuntutan dari Allah dalam beragama itu bersungguh-sungguh. Ya, Allah menuntutnya, meminta dan menuntut gitulah manusia di dalam beragama. Disebutkan kalau menganut agama Islam, maka Allah meminta dan menuntut kesungguhan di dalam beragama, dalam menjalankan gitunya ajaran agama Islam. Nah, kurang lebih demikianlah nanya itu makna mujahadahnya. Saya ingat ini nih di kitab Tahdzibul Akhlak ada definisinya. Demikianlah yang tadinya definisinya. Nah, kembalinya ke kitab ini nih, ini bab ke-11-nya, judulnya Babun fil Mujahadah, dengan makna dan definisi seperti yang tadi. Kalau diterjemah secara harfiah atau padanan katanya, mujahadah ini adalah kesungguhan ya, atau bersungguh-sungguh. Nah, mulai ini ayatnya atau ini nih
Ini nih ayat ini lumayan populer sebetulnya nih ayat ini nih. Surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 10 kalau nggak salah, 10 atau 9 ya. Kita lihat nih ayatnya nih ya, tentang di situ ada mujahadah. As-Saff ke surat keberapa? 61 surat As-Saff. Dari ayat 9 sih ininya rangkaian ayatnya. Kita baca terjemahnya nih ya dari ayat ayat 10 nih ternyata nih, ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ya itu ayat 10-nya dimulai dari sana gitu nya. Ayat ke-11-nya nanti tentang mujahadahnya ada di ayat ke-11. Nah, rangkaiannya dari ayat 10. Ya Allah menyeru berarti di sini, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi. Nah, ini nih itunya ya, inilah nih perdagangan, disebutnya perdagangan atau jual beli, barter, apalah bahasanya sebetulnya nih ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, sampai sana ininya tentang mujahadah ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu yang tadinya perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab, dari siksa yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan artinya bukan hanya tidak cukup hanya mengatakan aku beriman, ya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan nah ini nih mujahadah. Kalau yang ada di ayat ini kata kerja. Kalau mujahadah itu kata benda gitu ya. Kalau di sini kata kerjanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan bersungguh-sungguh watu jahiduna dan bersungguh-sungguh fi sabilillahi, hidup di jalan Allah. Jalan Allah itu yang mana? Aduh, ayat yang ini nih berarti nih sebentar nih ya, jalan, karena di sini disebutnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan bersungguh-sungguh fisabilillah, hidup di jalan Allah. Jalan Allah itu yang mana? Nih ayatnya yang ini. Mudah-mudahan ketemu sekarang nih ya. Itu yang haza siroti mustaqima. Di surat Ar-Rum kalau nggak salahnya itu ayat itu. Sebentar nih, mudah-mudahan ketemu sekarang nih ya. Tidak ada lagi. Naon teh ayat naon itu teh nu haza siroti mustaqima. Nah, sebentar nih cari ini keywordnya nih ya. Surat Al-An'am 1 ada beberapa ayat nih yang ini nih ya yang menunjukkan inilah ini jalan fisabilillah di jalan Allah itu yang ini nih. An-Nisa 68, An-Nisa 175, kemudian Al-An'am 126, surat Al-An'am 153. Nah, ini yang jelas-jelas nih. Ayat surat Al-An'am ayat 153. Wa anna haza siroti mustaqimah. Inilah dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Kalau di Al-Fatihah justru kita kan berdoa minta ditunjukkan ke sini. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah jalan
tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah, nah ini nih di surat Al-An'am 153, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Akunya itu Allah di sini ya. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan jamak nih ya, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain itu selain jalan Allah. Sabilillah tadinya kan fi sabilillah, selain jalan Allah tersebut. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan, menjauhkan kamu an sabilih, dari jalannya, dari jalan Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu yang Allah perintahkan, kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ininya yang disebut wahaza siroti mustaqima, inilah jalanku. Oh, ada beberapa ayat tuh yang menyebutkan, tapi yang paling jelas yang barusannya surat Al-An'am 153. Nah, tadi di surat As-Saff itu Allah menyebutkan, Allah menyebutnya tukar menukar, barter, jual beli, perdagangan, gitulah menyebutnya ya, yang akan menyelamatkan kamu dari siksa Allah yang maha pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bersungguh-sungguh, wa tujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguhlah hidup di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Nah, ayat berikutnya, ayat ke-12-nya, nah inilah yang dimaksud dengan selamat dari azab yang pedih. Yaghfir lakum dzunubakum, satu, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan kalian ke surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, akan mendapatkan tempat tinggal yang baik di dalam surga. Tiganya yang disebutnya Allah menjanjikan, jika tadi satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dua, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah dengan harta dan jiwa, sebutlah harta dan diri. Allah menjanjikan, satu, pasti Allah mengampuni dosa kalian, dua, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan yang ketiga, di dalam surga akan diberi tempat tinggal yang baik. Zalikal fauzul azim, ini ujung ayat 12-nya, yang demikian itu adalah kesuksesan besar. Itulah sukses besar gitunya bagi manusia itu, kalau seperti ini, meraih ini nih apa yang dijanjikan Allah, yaitu diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga, dan di dalam surga diberi tempat tinggal yang baik. Dan satu lagi, tanggung nih ayat ke-13-nya, ada lagi nih Allah menjanjikan selain itu, wa ukhra tuhibbunaha, dan Allah pun akan memberikannya, ada janji lainnya selain yang disebut di ayat 12. Ada janji lain yang tuhibbunaha, yang pasti kalian menyukainya. Nasrum minallahi wa fathun qarib, yaitu kemenangan, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa basyiril mu'minin, takkanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Itu salah satu, banyak, sangat banyak gitunya ayat tentang mujahadah, di mana ini mujahadah ini adalah ya tuntutan Allah kepada manusia di dalam
ketaatan, itu di dalam taat kepada Allah. Ya bersungguh-sungguhlah dalam taat kepada Allah. Ya dalam beragama jadinya ya, bersungguh-sungguhlah dalam beragama, di dalam menganut agama, di dalam menjalankan itu ajaran agama. Jangan hanya itulah tadinya, jangan hanya itu agama itu hanya sebagai apa namanya label atau status seseorang, agamanya apa, agamanya apa, tanpa menganut tanpa ada kesungguhan. Nah, kita ikuti nih ya yang ada di kitab ini dimulai dengan ayat-ayat. Nah, nanti bab Al-Mujahadah ini hadis-hadisnya ada 17, ini lumayan panjang berarti nanti ini ya. Kajian tentang bab ini, tentang mujahadah, tentang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, dimulainya sebelum ke hadis-hadisnya ini dimulai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nih ada berapa di sini, ada 7 ayat nih. Nah, di mana tadi yang tadinya yang surat As-Saff tadi di sini nggak ada. Sangat banyak nih ayat Al-Qur'an yang intinya demikian ya, Allah menuntut manusia itu bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Definisinya tadi bagaimana kalau benar mau bersungguh-sungguh taat kepada Allah, kalau benar mau bersungguh-sungguh mau menjalankan itu agama Islam, maka lepaskan diri dari pengaruh al-hawa, melepaskan diri itu dari al-ma'lufat, tadinya apa yang menjadi keinginan dan kesukaan diri, di mana hal itu bukan berupa ketaatan. Jadi nggak bisa bagaimana kalau beriringan? Bagaimana kalau beriringan? Mana bisa beriringan sejalan? Kalau mujahadah itu kan bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah, itu arahnya menuju ke surga. Sementara yang sebaliknya kalau al-hawa itu arahnya menuju ke neraka. Bisa nggak yang mengarah ke surga dan ke neraka bareng? Nggak akan bisa, karena arahnya juga berlawanan. Nah, tanpa kesungguhan, artinya tanpa kesungguhan untuk bisa mengarah yang itulah, bisa mengarah kemudian masuk ke dalam surga, ya sulit kalau terus dibawa ke arah. Ya kalau oleh al-hawa, oleh keinginan dan keinginan kesukaan dirinya itu malah terus dibawa ke arah al-hawa, syahwat, di mana syahwat tadi itulah tirai penutup neraka, akan berlawanan arahnya. Makanya tepat tadinya definisinya fatmun nafsi, pisahkan, putuskan itulah dengan al-ma'lufat, dengan kegemaran, dengan keinginan dan kesukaan terhadap sesuatu yang bukan ketaatan. Nah, ini kita mulai dari sini nih. Yang pertama, surat Al-Ankabut ayat 29. Nah, surat Al-Ankabut ayat 29. Wallazina jahadu. Nah, itu sudah eksplisitnya secara teksnya, jahadu, jihad, mujahadah. Ini juga sama nih yang ada di ayat ini kata kerjanya. Ya, yang di ayat wallazina jahadu, nah itu kata kerjanya jahadu dari mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ini yang di mod sekiannya, nanti kita sambil lihat juga nih surat ini Al-Ankabut ayat 29. Al-Ankabut itu surat keberapa? 29 juga nih surat Al-Ankabut ayat 29. Nanti kita lihat juga rangkaiannya gitunya ayat surat ini. A'innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil
wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kanu jawab qaumi naon ieu malan kabutna ieu bukan berenang 69 alah atur eta mah suratna 29 mah teuing itu candahar sigana mah sok ngaco wae 69 apa dua jeung genep teh Arab mah mirip ngan tibalik sirahna ari dua jeung genep teh mun dua mah ke kanan mun genep ke kiri ini ke kiri atuh genep salapan itu dua salapan nah, suratnya yang 29 mah. Nah, dari ayat 68 nih rangkaiannya nih ya. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kazzaba bil haqq lamma ja'ahu alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Ya, dan siapakah yang lebih zolim, lebih durhaka daripada orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Oh iyalah pastikannya jelas demikiannya. Siapa yang lebih durhaka daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah atau orang yang mendustakan al-haq. Al-haq itu segala sesuatu yang datang dari Allah, itulah al-haq. Ya, atau mendustakan al-haq. Ketika al-haq itu datang kepadanya, bukankah neraka jahanam adalah tempat bagi orang-orang yang demikian, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. Nah, ayat 69-nya wallazina jahadu fina, sementara ini nyambung berartinya dari ayat sebelumnya. Wallazina jahadu fina, sementara orang-orang yang jahadu di katanya redaksional gitu. Ini tentang jihad, ini tentang mujahadah. Disebut jihad itu karena perang wae pikiran lah. Kalau mendengar kata jihad itu perang, bukan, bersungguh-sungguh. Satu makna sebetulnya antara jihad dan mujahadah itu sama-sama masdar dari wazan ini nih, jahada yujahidu. Dan orang yang bersungguh-sungguh fina, wah ini malah kalau di ayat yang tadi kan fi sabilillah. Kalau ini fina langsung disandarkannya kepada Allah, bukan tidak disebut lagi jalan, tidak disebut jalan Allah di sini. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Kalau ini nih terjemahnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nyafi lanah diyannahum subulana. Barang siapa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, pasti mencari keridhaan kami, pasti kami akan menunjukkan jalan, itulahnya jalan itu tadi, jalan yang menuju kepada ketaatan kepada Allah. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu pasti yakin. Ini taukidnya dua nih di ayat ini. Wa innallaha la, itu taukidnya sesungguhnya Allah itu benar-benar, Allah itu pasti bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini muhsinin. Ihsan itu kan menurut Rasulullah SAW adalah beribadah, taat kepada Allah. Ya, ihsan itu apa? Beribadah, beramal soleh, mengerjakan amal soleh gitu. Yang disebut ihsan itu apa? Beribadah, mengerjakan amal soleh, dibarengi mungkinnya disertai dengan di dalam dirinya itu ada keyakinan. Ya kan Rasulullah menyebutkan ihsan itu yang seperti ini kan, anta budallah, kamu beribadah, kamu taat, kamu beramal soleh, kamu beribadah kepada Allah, di dalam dirinya itu disertai dengan keyakinan seolah-olah dia itu melihat Allah.
Melihat Allah sedang menyaksikan, berarti kan beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah sedang menyaksikannya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau dia tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak itu sebetulnya kan, tapi yakin bahwa Allah Maha melihat. Artinya inilah yang disebut muraqabah, kan sudah kan babnya ya. Muraqabah itu yaitu ihsan, bagian dari ihsan gitu yang disebut muraqabah. Itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, muraqabah itu kan selalu gitu nya, merasa yakin gitulah diawasi oleh Allah. Nah, ketika ibadah itu mengerjakan demikian, nah Allah itu bersama mereka. Innallaha lama'al muhsinin. Allah itu pasti bersama orang-orang yang demikian, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah disertai dengan muraqabah, keyakinan bahwa ini dilihat, diperhatikan oleh Allah. Nah, ini yang pertama niat tentang ayatnya, tentang mujahadahnya surat Al-Ankabut ayat 69-nya, bukan 29. Salah Malik tadi ditinggalin ke katuhu. Ya kekenca ya. angka 2, angka genep nabut menjadi 28, 69-nya yang barusan ayatnya. Nah, di dalam ayat ini secara tekstual, secara eksplisit jahadu. Nah, itu jahadu itu kata kerjanya. Kalau tadi di surat As-Saff, kalau ini fil madi, kalau tadi fil mudhari. Kan sebahasa pokoknya nama jelas nih ya. Ayat ini nih, wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, bersungguh-sungguh ini nih dah, bersungguh-sungguh untuk banyak sisinya ini, mananya tadi diterjemah demikian sihnya, mencari keridhaan Allah. Ada juga kan yang ini nih, ayat-ayat yang orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang mencintai, merindukan, mungkinnya menginginkan, merindukan, mencintai pertemuan dengan Allah. Tak bersungguh-sungguhnya itu ke arah sana gitu, menuju itu, ingin itu segera bertemu dengan Allah. Satu ayatnya ya, surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, di ayat tadi sekali lagi ya, jelas itu di ayat tersebut ada kata jahadu, itu mujahadah. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat surat ke-15. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kalau di ayat ini secara eksplisit tidak ada kata tentang mujahadahnya. Tapi jelas sebetulnya ayat ini menuntut demikian gitu. Jelas ayat ini nih menuntut demikian. Wa'bud rabbaka. Ini wa'bud itu artinya nih seperti ininya, wa'bud rabbaka. Ini bisa diartikan yang paling populer mungkin beribadahlah kamu kepada Allah. Menghambalah kamu kepada Allah. Tetap semuanya sebetulnya kan beribadahlah kamu kepada Allah. Menghambalah kamu kepada Allah. Bagaimana prakteknya gitu ya. Prakteknya adalah ya taatilah apa yang Allah tetapkan. Di mana setiap melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, itu sebutannya amal soleh. Itulah yang demikian ya, yang disebut amal soleh itu adalah melakukan apa yang diperintahkan, ditetapkan oleh Allah. Nah, ini perintahnya wa'bud rabbaka, beribadahlah, menghambalah kepada Allah dengan cara demikian. Artinya taatilah Allah sepenuhnya. Kerjakanlah berarti kan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kepada kamu. Al yakin di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang yakinnya, yaitu kematian. Nah, ini berarti tuntutannya kan beribadahlah, menghambalah, taatlah kepada Tuhanmu sampai
kematian itu datang kepada kamu. Ya di sini memang tidak secara tekstual gitu seperti ayat tadi di Al-Ankabut. Tapi di sini tersirat kan Allah memerintahkan itu beribadahlah sampai akhir hayat. Nah, Allah menuntut manusia untuk beribadah, menghamba. Tadinya ini kita wa'bud itu bisa diartikan demikian. Beribadahlah kepada Tuhanmu, menghambalah kamu kepada Tuhanmu. Yaitu taatlah kamu kepada Tuhanmu dengan cara tadi tanya bersungguh-sungguhlah di dalam beragama, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan al-haq, menjalankan agama yang diturunkan oleh Allah. Nah, di ayat ini Allah menuntut demikian itu hatta ya'tiyakal yakin, hingga sesuatu yang yakin, yang pasti datang kepada kamu, yaitu kematian. Ya, beribadahlah kepada kamu hingga datang kepada kamu kematian. Ini tuntutannya, tuntutan di ayat ini bersungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah itu sampai akhir hayat. Nah, bahkan tadi di definisinya kan fi kulli, nanti di ujungnya di setiap saat. Ya tadi kan tuntutannya di definisinya tuntutan untuk taat itu sampai fi kullil auqat tadi fi umumil auqat. Setiap detik itulah, di setiap detik, di setiap saat harus wajib kudu. Inilah tuntutan Allah, dan memang Allah menuntut demikian. Ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya fi umumil auqat, di setiap waktu, artinya setiap saat. Sampai kapan? Sampai yang datang kepada kamu sesuatu yang pasti, yang yakin datang, yaitu kematian. Kemudian satu lagi ini ayatnya, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabdila. Wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Bagian ini ya, watabattal ilaihi tabdila. Ini surat Al-Muzammil ayat 8. Surat Al-Muzammilnya surat ke-73. Wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabdila. Ya isi masdar antong eta nama si lieur. Watabattal ilaihi tabdila, tabatal serius lah, itulah makna paling mudah madat, serius lah. Watabattal ilaihi, ya serius lah, fokus dah, etalah fokus, serius, artinya ini tuntutannya sama kan dengan ayat yang lain. Ya serius lah, fokus lah, ilaihi tah kepada Allah, yang fokus, yang serius. Nah kalau dalam kita burikok juga dia ini yang Rasulullah menggambarkan yang ini nih Rasulullah menyabdakan kun fid dunya ka'annaka goribun. Ya jadilah kamu ini, hiduplah di dunia ini. Rasulullah di sini mengadakan analogi, perbandingan. Hiduplah kamu di dunia ini ibarat orang asing, artinya bukan penduduk di sana gitu ya. Hiduplah, bukan penduduk bumi. Jadi hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah kamu itu orang asing yang sedang datang ke satu tempat. Artinya hanya lewat gitu ya, ke tempat tersebut itu hanya lewat. Yang harus bersungguh-sungguhnya kemana? Ini mau kemana gitu kan? Kita ini mau kemana? Sedang berjalan kemana? Pulang, disebutkan kan ke akhirat menghadap kepada Allah, itu pulang. Nah di tengah perjalanan katakanlah gitunya melewati apa yang namanya dunia. Makanya hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing, bukan penduduk di situ, bukan untuk selamanya di situ.
Karena manusia itu sebetulnya semua manusia yang hidup di dunia ini sedang berjalan menuju akhirat, sedang berjalan kembali pulang untuk bertemu dengan Allah. Nah ini nih, watabattal ilaihi tabdila, bersungguh-sungguhlah, fokuslah kamu itu mau kembali kepada Allah. Kalau secara bahasa mah tabdilannya itu isi masdar, ini taukid, penekanan artinya. Ini Allah menekan demikian, serius gitu, yang serius, sing fokus pokoknya. Nah, ketika berada di dunia itu jangan banyak tergiur oleh apa yang ada di dunia. Kalau tergiur dengan apa yang ada di dunia, nanti kamu lupa. Malah terus betah di dunia. Ya kalau sudah tergiur gitulahnya, tertarik bahkan oleh kehidupan dunia, pasti lupa bahwa kamu itu akan pulang, bahwa kamu itu akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu kan dimintai tanggung jawab, diadili persisnya. Nanti di akhirat manusia itu akan diadili oleh Allah. Di pengadilan akhirat, Allah hakimnya, Nabi saksinya, dan kita tidak bisa bicara untuk membantah itu ini, karena yang bicara itu adalah anggota badan. Yang bicara bukan mulut seperti di sini, bisa sebutlah manusia bisa berkelit, berdusta. Di sana waktu dihisab oleh Allah, yang menjawab apa? Yang menjawab bukan mulutnya, tapi anggota badannya. Di pengadilan akhiratnya Allah hakimnya, Rasulullah saksinya. Ketika ditanya itu ini oleh Allah, yang menjawab bukan mulutnya. Karena Allah juga tahu manusia itu pendusta, tukang wadul, jelema mah apaleun Allah ge lah, matak geus teng ngomong saya teh sungut dibungkam gitulah, dibungkam oleh Allah, dan yang bicara itu adalah anggota badannya. Ayat Quran ada yang menyatakan demikian, dan mereka akan bicara jujur. Ketika ditanya oleh Allah begitu begini, tidak ada yang berdusta, anggota badannya yang menjawab. Nah ini nih kalau nih makna ininya watabattal ilaihi tabdila, seriuslah, bersungguh-sungguhlah untuk atau bersungguh-sungguhlah dalam berjalan pulang, ya tetap berjalan, ilaihi teh berjalan pulang untuk menghadap kepada Allah. Bahkan di sini kalau menurut bahasa Arabnya tadinya watabdilan itu pakai tauhid, pakai penekanan, penegasan. Artinya kan ini juga sama nih, Allah berarti menuntut kesungguhan manusia untuk serius, fokus, berjalanlah di jalan menuju kembali kepada Allah. Jangan tergiur, jangan tertarik, apalagi sampai terseret dan tidak berdaya, mungkinlahnya, apalagi sampai terseret dan tidak berdaya oleh kehidupan dunia, pasti celaka. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini menipu. Ayat eta anu fala tagurronakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Dan jangan tertipu oleh hal yang demikian. Dan tuntutannya di sini adalah fokus, serius, hiduplah di jalan Allah disebutnya, yaitu di jalannya yang menuju kembali kepada Allah. Nah, tadi disebut bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Masih ada waktu nggak nih? Satu lagi ini ayatnya nih, ada 7-nya ayatnya nih ya. 3 atau berarti tadi satu surat Al-Ankabut, yang kedua surat Al-Hijr. Al-Ankabut ayat 69-nya, Al-Hijr ayat 15, kemudian Al-Muzammil barusannya wazkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabdila. Tatabatal teh artinya fokus, serius, hidup
di jalan yang menuju kepada Allah, yaitu yang tadilah di surat As-Saff tadinya, yang pertama tadi di surat As-Saff ayat 10 dan 11. Itulah Allah menyebut yang demikian, itulah perdagangan barter tukar menukar, Allah menyebutnya, yang akan membebaskan dari siksaan Allah yang maha pedih, yaitu bersungguh-sungguh tujahiduna fisabilillah, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah. Satu lagi nih ayatnya nih, Al-Zalzalah ayat 7. Wah, ini juga nih ya, ini masih panjang nih penjelasannya nih. Ini ayat famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, famayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Di situ memang tidak secara tekstual juga ada mujahadah. Tapi sebetulnya makna yang tersiratnya pun gitulah. Ini makna yang tersiratnya ini juga sangat jelas sebetulnya. Makna tersiratnya mujahadah di ayat ini. Ya famayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal soleh sekecil apapun, itulah ini terjemah bebasnya, maknanya demikian. Barang siapa beramal soleh sekecil apapun, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Artinya kan jangan dianggap enteng urusan amal soleh sekecil apapun. Dan balasan dari Allah itu selalu jauh sebetulnya ya, selalu jauh lebih besar dari apa yang diamalkan oleh manusia. Kalau manusia menganggap ini amalnya kecil, ya ini amalnya juga nggak seberapa. Barang siapa beramal soleh sekecil apapun pasti akan mendapat balasannya. Ini makna tersiratnya pun itu dari ayat ini adalah bersungguh-sungguhlah dalam beramal soleh. Kan beramal soleh itu kan tadinya taat, berarti orang yang beramal soleh itu, orang yang melakukan amal soleh itu adalah dia taat, artinya kepada Allah. Dia beribadah, artinya setiap kali melakukan amal soleh itu artinya itu ibadah. Nah ayat ini secara tekstualnya pasti ada balasannya dari Allah. Mana tersiratnya adalah kesungguhan di ayat ini. Artinya bersungguh-sungguhlah di dalam beramal soleh. Karena sekecil apapun itu amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu pasti diberi balasan. Dan balasan dari Allah itu kan sebetulnya jauh lebih besar dari nilai, mungkinnya kalau sebutkan nilai, jauh lebih besar dari nilai amal solehnya sendiri. Ya diantaranya kan hadis ininya menunjukkan demikian. Ini secara makna sajanya, ini kan hadis makna yang ada di dalam Islam ini kan sangat populer. Setiap amal soleh itu akan dilipat gandakan. Ini hadis sebetulnya ya. Setiap amal soleh itu akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan entah berapa lebih sebetulnya kan dari 700. Itulah kita carinya ayatnya yang demikian. Itu ada yang ini mudah-mudahan ketemunya ayat yang Al-Quran itu artinya yang menyebutkan demikian. Mudah-mudahan ketemu nih. Nah, ayat Al-An'am 160. Surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan, barang siapa mengerjakan kebaikan, barang siapa mengerjakan amal soleh, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyiati fala yujza ila mislaha. Nah ini Allah kurang apa gitu ya, Maha Rahman Maha Rahim, terlalu baik sebutlah mungkinnya. Maha kan Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, maha baik itu Allah, Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini diantara ininya dia ditunjukkan dengan cara seperti ini. Barang siapa mengerjakan
kebaikan atau amal soleh, maka Allah akan memberinya pahala 10 kali lipat. Tadi dalam hadis itu lebih dijelaskan lagi, bukan hanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan entah berapa, lebih dari 700 kali lipat. Dan sebaliknya, waman ja'a bisayyiati, dan barang siapa melakukan as-sayyiat, keburukan, perbuatan dosa, itu pelanggaran, fala yujza illa mislaha, maka tidak dibalas oleh Allah kecuali dengan ya seperti itulah, tidak dilipat gandakan. Untuk perbuatan dosa itunya tidak dilipat gandakan. Wahum la yuzlamun, dan mereka manusia itu tidak dirugikan oleh Allah. Di sininya tidak dizolimi, tidak dianiaya, tidak dirugikan oleh Allah, malah sangat diuntungkan sebetulnya manusia. Apabila beramal soleh, maka Allah akan memberi pahalanya minimal 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Tapi apabila berbuat dosa, Allah tidak melipat gandakan balasannya senilai, sesuailah dengan dosanya. Ini kan kurang apa artinya? Nah, makanya itu maknanya adalah ya, bersungguh-sungguhlah gitu di dalam beramal soleh. Bahkan amal soleh sekecil apapun, ya ayat tadi menyebutkan kan, famaya amal miskola zarroh, amal soleh sebesar debu, ya sekecil apapun lah maknanya ya. Barang siapa beramal soleh sekecil apapun, ya roh, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Yang mana tersiratnya kan dari ayat ini pun jadinya adalah ya bersungguh-sungguhlah di dalam beramal soleh. Jangan ada amal soleh yang dianggap remeh sekecil apapun. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya. Ini maknanya nih ya, berarti nih jangan ada amal soleh yang dianggap remeh, dianggap enteng. Bersungguh-sungguhlah di dalam mengerjakannya, karena semua amal soleh pasti diberi balasan oleh Allah. Bahkan, nah ini kalau menurut ayat Quran yang ini di ayat Al-An'am 160, Allah memberi balasannya dengan pahala 10 kali lipat.